Ya, di studio TVN hari ini sudah datang ya Mas Henry Satrio, pengamat komunikasi kita. Sebelum saya ke Pak Bushro, mungkin saya pertama kali ke Mas Henry. Mas, kenapa ini menjadi polemik gitu? Kenapa masyarakat dan juga pakar-pakar ada yang pro dan kontra melihat hal ini? Kenapa ini menjadi sensitif? Ya karena ini sempit jadi akhirnya dilihatnya gitu. Walaupun setiap warga negara Indonesia boleh ikut, tapi ini adalah tema yang sangat sempit gitu. Saya justru bertanya kepada BPIP gitu ya, apakah ini sudah dikonsultasikan kepada Bu Mega, apakah ini sudah dikonsultasikan kepada Pak Trisutrisno atau Dewan Pengarah lainnya. Kenapa sih kemudian tiba-tiba di zaman ini, di zaman sekarang kita mempermasalahkan tentang hormat kepada Sang Saka Merah Putih? Kenapa kita kemudian mempermasalahkan tentang bernyanyi Indonesia Raya? Momen 17 Agustus mungkin? Iya, tapi itu kan nggak pernah dipermasalahkan dulu-dulu gitu. Nah terus kemudian ini seolah-olah gara-gara hari santri, kemudian para santri ini dibuat untuk hanya berpikir hal yang sempit, yang sebetulnya mereka juga sudah paham bahwa hormat bendera itu nggak masalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai warga negara juga nggak masalah gitu. Kenapa para santri ini tidak diajak atau masyarakat tidak diajak dalam rangka hari santri berpikiran hal yang lebih maju ke depan? Misalnya, ini saya kasih tahu nih ya, coba cek deh BPIP ke semua hasil survei yang dilakukan lembaga survei seluruh Indonesia. Permasalahan di Indonesia itu apa? Saat ini adalah COVID-19. Yang kedua adalah ekonomi. Kenapa nggak bikin tema itu sih? Emangnya santri nggak boleh bicara tentang bagaimana penanggulangan COVID? Emangnya santri nggak boleh bicara tentang kemajuan teknologi gitu? Kenapa kemudian harus sebatas ini gitu? Saya kaget dan merasa gelisah sekali dengan tema yang diusung ini gitu. Oke, saya setuju ini adalah pembelajaran. Ini setuju adalah pendidikan, ini saya setuju. Tapi kenapa kemudian di ranah nasional, lembaga sebesar BPIP, kemudian mengangkat tema yang sangat kecil ini. Gitu, yang sebetulnya tidak perlu lagi dipermasalahkan dan tidak berpikir masa depan. Baik. Gitu kira-kira. Nanti kita akan tanya kepada Romo, tapi mungkin sebelumnya saya tanya juga kepada Pak Bushro. Pak, kalau di sini Mas Henry meskipun belum berniat mengikuti lomba, sudah gelisah ini melihat tema. Apakah Pak Bushro juga melihat bahwa santri-santri atau juga masyarakat yang mau ikut lomba ini gelisah karena apa istilahnya? Takut diciduk begitu. Bagaimana Pak Bushro? Sebetulnya istilah hukum Islam itu mengandung pengertian yang kategoris. Ada wajib, ada haram, ada makruh, mubah, dan lain-lain. Sehingga dikhawatirkan kalau dengan menggunakan hukum Islam, lalu ada santri yang kemudian penuh dengan keyakinannya menyatakan ada problem tentang penghormatan bendera Pancasila itu, saya khawatir sekali nanti itu akan dicap bahwa santri-santri ini anak-anak muda, anak-anak milenial, kelompok santri yang sudah terpapar radikalisme, terorisme, itu yang saya khawatir itu pengulangan masa-masa lalu yang saya punya data seablek-ablek data yang sudah saya pertahankan dalam promosi. Satu, yang kedua, pilihan judul itu tidak sesuai dengan problem yang dihadapi rakyat Indonesia sekarang ini, termasuk COVID tadi. Bagaimana bangkit dari pandemi COVID-19 ini, dan juga generasi milenial yang problemnya itu bukan soal bendera dan soal nyanyi-nyanyian itu, tetapi penyelamatan sumber daya alam yang sekarang ini sudah diberi karpet merah kepada kelompok-kelompok neoliberalis. Itulah yang seharusnya dipilih dan itu sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, tema seperti ini kalau tidak dipertimbangkan kembali untuk dicabut, saya khawatir BPIP itu kesan kuatnya
justru merendahkan Pancasila, yang Pancasila itu sekarang tahapannya sudah bukan diskusi lagi, tapi diamalkan kejujuran, kebijakan, undang-undang, dan seterusnya begitu. Oke, karena tadi saya melihat ada pandangan yang berbeda mengenai bagaimana anak muda atau santri memaknai hormat bendera. Mungkin saya langsung tanyakan kepada Pak Kiai di sini, Pak Marsudi Suhud. Pak, kalau misalnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bushro, kalau masih ada nih anak muda yang memaknai hal yang berbeda terkait hormat bendera, terkait dengan hukum Islam, ini bagaimana, Pak? Ya, disinilah letaknya bahwa sesungguhnya kita kan silih berganti nih. Yang tadinya paham ngeletek ini semua pada meninggal sudah. Muncul generasi-generasi baru yang memang kita mendidik semacam ini, itu tidak boleh berhenti menurut saya. Mendidik kebangsaan tidak boleh berhenti. Dulu rame-rame, kenapa kok nggak ada pelajaran Pancasila? Selama ini ditinggalkan. Kan akan demikian. Nah, untuk itu, ketika kita masih dalam konteks pendidikan menurut saya ini, ya nanti hasilnya akan kayak apa, potret cara berpikir anak-anak santri dalam melihat dua masalah ini kayak apa, itu kan nanti akan kelihatan sesungguhnya bangsa ini. Iya, oke. Sekarang saya kembali ke Romo. Romo, ini menjadi pertanyaan dari Mas Henry di sini. Apakah ini sudah dibicarakan sampai tingkat tinggi ketika tema ini kemudian dikeluarkan dalam BPIP sendiri, Romo? Ini kan lomba-lomba rangkaian yang panjang. Yang dikatakan Mas Bushro tadi kan sudah ada Pancasila dalam tindakan. Di YouTube banyak karya-karya anak muda animasi, bagaimana penyelamatan lingkungan, bagaimana menghadapi keadaban politik, itu ada. Itu kan rangkaian panjang. Jadi mulai 1 Juni sampai Desember gitu loh. Lah tapi itu kan kepotong. Jadi gitu loh. Jadi ini rangkaian panjang. Dan lomba-lomba itu sifatnya ilmiah, kan ada tim jurinya. Jadi kekhawatiran itu saya jamin nggak mungkin lah. Oke. Gitu. Iya, mungkin saya juga tanya. ngalami Orde Baru juga kok. Jadi gini, sebenarnya marilah kita bersama-sama melihatnya ini. Saya terima kasih banyak masukan, ini baik gitu loh. Lah, tapi kan kita, ini kan perspektif lintas iman, gitu loh. Dan nanti Oktober itu animasi, peranan generasi dalam menghadapi COVID dan tantangan bagaimana anak-anak muda yang kreatif, inovatif. Akhir Oktober itu ada juga yang sama tema dalam persepsi Kristiani dan setelah itu persepsi Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ada kok bukunya. Dan PBB juga menyusun tentang salah satunya yaitu ekonomi Pancasila, jalan menuju sila kelima, keadilan sosial. Ya, sekarang jadi, terima kasih masukan-masukan itu. Baik. Ya kita akan introspeksi lah. Terima kasih banyak. Mas Henry, ini menarik bahwa ini rangkaian panjang yang sebelum-sebelumnya rangkaian lainnya tidak dipermasalahkan. Tapi ketika melekatkan nama santri di dalamnya, hukum Islam selalu menjadi masalah. Apakah selamanya kita tidak boleh melekatkan ini membahas sama sekali? Boleh. Saya sih belum pernah dengar rangkaiannya. Jadi artinya ada masalah komunikasi di BPIP juga. Ya maksud saya, kalau memang ada rangkaian, ya dijelaskan aja memang ada rangkaian dari awal gitu. Nah, jangan salahkan masyarakat, ini kan paling seneng nih pemerintah kalau ada masyarakat kurang edukasinya. Ini salah masyarakat yang nggak baca, ya jelasin lagi aja. Coba rangkaiannya dari Juli sampai sana dijelasin lagi. Maksud saya, ini kan pasti dengar kan BPIP bahwa ada keresahan di masyarakat. Ya bikin aja press conference, jelaskan bahwa ini adalah rangkaian. Nanti akan muncul nih, gitu. Jadi kalau nggak dijelaskan, cuma sepotong-sepotong juga penjelasannya sama aja. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi jelaskan lagi aja. Jadi dari 1 Juli dari 1 Juni misalnya tadi, ini ada rangkaian, jangan bosan menjelaskan gitu. Bagaimana Romo tanggapannya? Terima kasih. Ya terima kasih, usulan baik. Nanti saya akan beritahu humasnya untuk menjelaskan. Tapi di website BPIP sudah dijelaskan itu, rangkaian-rangkaian itu. Gitu loh, kemarin hanya karena diambil sepotong terus ditwitterkan, sehingga yang diambil itu kan promosinya. Nanti saya akan minta humas BPIP, Bung Akbar untuk membuat konferensi pers. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Hendri. Baik. Sama-sama Romo.
Ya oke, Terima kasih. nanti sesaat lagi saya akan juga tanya kepada Pak Bushro dan juga Pak Marsudi. Karena berawal hanya dari sebuah lomba, ini jadi kemana-mana. Bahkan kemudian ada pihak yang mengatakan seakan-akan ini Islamofobia, pemirsa. Patutkah bahwa lomba ini dilanjutkan atau ditunda? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.